hari ini bakal seru-seruan sekaligus menyimak presentasi dari setiap penempatan. Pastikan teman-teman semua siap dan serius ya. Aku mau sedikit menyapa dan ajak ngobrol teman-teman nih. Coba, siapa ya yang udah on cam? Halo, aku mau nyapa dari teman-teman SDGs Hero Aidin, Kak Indah. Halo, apa kabar? Apa kabar kakak? Boleh dong kasih kayak kesan pesannya udah Ini berada di ujung udah lama nih kampus Kak Leaders Citra. Program Batch 11 ini. Langsung pesan-pesan. Boleh Tetap Kak, keren, kesan Wak. pesannya udah berada di ujung kampus Leaders Program Batch 11 ini. Apakah seru? Apakah kayak sedih udah mau lulus? Boleh kasih sepatah dua patah katanya. Pesan-pesan, kalau pesan-pesannya Alhamdulillah sejauh ini baik ya Kak. Karena di sini kita sifatnya magang, jadi Alhamdulillah banyak banget ilmu-ilmu yang udah kita dapetin di kampus itu bisa diterapin di sini. Apalagi aku mahasiswa teknik lingkungan gitu kan, yang emang fokusnya itu ke limbah dan mengelola limbah. Dan di sini bener-bener diterapin gitu pelajaran yang udah dipelajari dari semester 1 sampai semester 4. Wah, menarik banget. Terima kasih ya Kak, kesan pesannya. Oke, teman-teman boleh mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan memulai acaranya ya. Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara penutupan Kampus Leaders Program Batch 11 yang mengusung tema Final Sonata, The Last Notes Play. Perkenalkan, saya Citra Nareta, SDGs Hero penempatan kantor Bakri Center Foundation yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Di pagi yang cerah ini, izinkan saya menyapa tamu undangan yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pungkas Bajuri Ali, STP MS PhD, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan diwakili oleh Bapak Arifin Rudianto selaku Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Ibu Heni Eka Mardianti selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Indonesia Persero. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani selaku CEO Bakri Center Foundation. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Ibu Yudi Ariza ST selaku Ketua Masyarakat Sehat Sriwijaya dan Pak Sudianto S. Sos selaku Direktur Inisiatif Lampung Sehat ILS.
Saya ucapkan juga selamat datang untuk kakak-kakak mentor magang yang mendampingi mahasiswa dan 11 universitas mitra asal SDGs Hero yang berkenan hadir pada kesempatan ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Tak lupa juga kepada yang kami banggakan, 48 mahasiswa SDGs Hero Campus Leaders Program Batch 11. Kini, tiba saatnya kita menutup rangkaian perjalanan tersebut dalam Final Sonata The Last Notes Play, sebuah final presentation sebagai nada-nada terakhir yang akan merangkum pembelajaran, proses, dan pencapaian yang telah kita lalui bersama. Tetapi, nada yang indah tidak selalu menjadi akhir dari sebuah lagu karena nada akhir dapat juga menjadi tanda memulainya lagu baru lainnya. Layaknya teman-teman yang akan melangkah lebih dan menjadi lebih hebat setelah lulus dari Campus Leaders Program Batch 11 ini. Untuk memohon kelancaran dan keberkahan acara ini, kami persilahkan kepada Saudara Sandia Pratama, selaku mahasiswa SDGs Hero Campus Leaders Program Batch 11 yang berada di penempatan Masyarakat Sehat Sriwijaya. Kepada Sandia, kami persilahkan untuk memimpin doa pembuka. Baik, terima kasih kesempatannya MC. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut ajaran Islam kepada teman-teman dan para mentor hadirin sekalian, dipersilahkan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu, pemelihara seluruh alam semesta. Segala puji atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, kemuliaanmu, dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan final presentation Campus Leader Program Batch 11 untuk mempresentasikan hasil magang, menyampaikan gagasan serta menguraikan pemikiran sebagai bentuk ikhtiar kami dalam memberikan sumbangsi terbaik khususnya bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Maka ya Allah, lancarkanlah seluruh rangkaian acara kami pada hari ini. Berkahilah setiap prosesnya dari awal hingga akhir. Berkahilah pula setiap insan yang hadir pada kesempatan kali ini. Teman-teman magang, para mentor, serta seluruh perwakilan stakeholder yang telah berkontribusi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Semoga apa yang didiskusikan dan dipresentasikan hari ini dapat membawa manfaat tidak hanya bagi kami yang hadir, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami untuk hari ini, esok hari, dan nanti. Karena hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Sandia yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Selanjutnya, sebagai wujud rasa cinta tanah air dan memupuk rasa nasionalisme kita, hadirin, Bapak, Ibu, dan mahasiswa magang sekalian, kami mohon untuk dapat duduk tegap di tempat masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu, mahasiswa magang dan seluruh peserta. Dipersilakan untuk dapat duduk kembali dengan nyaman. Bakri Center Foundation merupakan lembaga filantropi yang berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki visi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin di semua lapisan masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan penayangan video company profile dari Bakri Center Foundation. Selamat menyaksikan. Bakri Center Foundation merupakan lembaga filantropi yang fokus pada pengembangan kepemimpinan bagi generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat. Melalui program pengembangan kapasitas dan kepemimpinan, Bakri Center Foundation telah melahirkan ekosistem sumber daya manusia yang siap berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Bakri Center Foundation hadir dengan semangat Trimatra Bakri yang mencerminkan keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan. Visi kami adalah mengidentifikasi dan membentuk pemimpin-pemimpin muda dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai program dilakukan sejalan dengan semangat Building Leaders. Leadership Experience and Development Program, LEAD Indonesia, pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 untuk meningkatkan kapasitas para penggiat sosial melalui program pelatihan intensif yang didampingi oleh para mentor profesional di bidangnya. LEAD Indonesia fokus pada isu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang terbagi dalam 4 klaster. Klaster kesehatan, klaster pendidikan untuk anak prasejahtera, klaster gerakan lanjut kuliah, dan klaster lingkungan. Hingga saat ini, LEAD Indonesia telah mendampingi 125 lembaga sosial yang mencakup lebih dari 271 kota dan kabupaten di 36 provinsi di seluruh Indonesia. Saya merasa dari LEAD ini saya banyak belajar, saya dapat insight-insight baru dari para pakar, para ahli yang memang berkecimpung di bidang tertentu ya. Kemudian saya banyak mendapatkan akses untuk belajar lebih banyak dari kegiatan-kegiatan yang coba kita lakukan di Janji Baik. Kita tahu bahwa setiap kegiatan itu pasti punya dampak. Kita tahu setiap kegiatan ada resikonya. Bagaimana memulai perencanaan dari tujuan, kemudian aktivitas, program, sehingga program kegiatan itu bukan hanya berdampak untuk satu momen aja, tapi juga bisa berkelanjutan. Campus Leaders Program, program pelibatan mahasiswa dalam pencapaian Sustainable Development Goals, yang meliputi program magang, praktikum, dan kerelawanan. Melalui Campus Leaders Program, mahasiswa tidak hanya mendalami kemampuan teknis dan keilmuan, namun juga mengasah empati sosial dan jiwa kepemimpinan, agar aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sejak tahun 2020, lebih dari 1.000 mahasiswa telah membantu masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, bergerak bersama lebih dari 120 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Halo, perkenalkan, aku Ahmad Firuz Hafid dari Teknik Industri Universitas Bakri. Saat ini aku adalah alumni magang dari program Campus Leaders, batch 7. Ada beberapa poin yang menurut aku tertarik untuk join di magang ini. Yang pertama yaitu di bidang untuk mengembangkan skill, karena di industri sendiri kita diajarkan untuk menguasai pengolahan data dan juga analisis data. Lalu yang kedua juga untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, di mana saya juga salah satu orang yang sangat gemar sekali untuk bersosialisasi, dan ternyata pada program ini ada di mana waktunya kita untuk terjun kepada masyarakat, dan di situ saya sangat tertarik sekali untuk melatih komunikasi dengan beberapa orang. Ikatan Alumni Bakri Center Foundation, Home of Leaders. Dari berbagai program yang telah dilakukan, hingga saat ini BCF telah memiliki lebih dari 1.000 alumni yang siap menjadi pemimpin. Home of Leaders merupakan rumah bagi para alumni untuk menjadi katalisator dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Potensi alumni yang lahir dari berbagai program
terus ditingkatkan agar berdampak untuk kemajuan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan sumber daya manusia, Bakri Center Foundation memiliki gagasan untuk menjadi pusat dari berbagai keilmuan dan jejaring global. Kedepannya, Bakri Center Foundation bukan hanya fokus menciptakan para leaders, melahirkan para leaders, tetapi kita juga akan menjadi satu platform bagi pengembangan dan pengelolaan daripada knowledge atau pengetahuan. Selain itu, kita juga ingin menjadi platform untuk networking. Kita berharap Bakri Center Foundation ini bisa menjadi satu pusat yang mana nanti para thought leaders, baik thought leaders nasional maupun juga thought leaders global, kita juga berharap menjadi platform untuk nurturing para leaders dan juga talent. Selain itu, kita juga berharap dan juga sedang mengembangkan Bakri Center Foundation sebagai platform untuk membangun citra Indonesia yang lebih baik. Bakri Center Foundation siap berkolaborasi lintas sektor untuk mencapai Sustainability Development Goals. Baru saja kita bersama-sama menyaksikan tayangan video company profile dari Bakri Center Foundation yang telah memberikan gambaran mengenai visi, misi, serta kontribusi nyata yang telah dilakukan. Kini saatnya kita mendengarkan langsung welcoming remarks dari yang akan disampaikan oleh CEO Bakri Center Foundation. Kepada yang terhormat Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani, BA MPA, dipersilakan. Terima kasih Kak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan satu kehormatan bagi saya, sekaligus juga kebanggaan untuk saya, untuk dapat membuka final presentation mahasiswa Campus Leaders Program Batch 11 ini, di mana para talenta muda luar biasa telah menjalankan kegiatan selama satu semester terakhir ini dan terjun langsung di masyarakat. Hari ini adalah puncak dari perjalanan yang telah mahasiswa magang lalui, sebuah demonstrasi nyata atas dedikasi, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis yang telah diasah selama penempatan magang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama Bakri Center Foundation menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan mitra strategis yang telah berkenan hadir dan membersamai kegiatan final presentation hari ini. Yaitu yang pertama, Pak Arifin Rudianto, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas, Ibu Heni Eka Mardianti, VP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Indonesia Persero, Ibu Yudi Ariza selaku Ketua Masyarakat Sehat Sriwijaya, Bapak Sudianto selaku Direktur Inisiatif Lampung Sehat, Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas, serta para mentor yang luar biasa telah mendampingi mahasiswa di lapangan selama ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Pupuk Indonesia Persero yang senantiasa mendukung dan membersamai pelaksanaan Campus Leaders Program Batch 11, serta juga kepada Bappenas dan seluruh mitra kolaborator atas kepercayaan, dukungan, dan sinergi yang terus terjalin dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development. Final presentation ini menjadi saksi atas kontribusi konkret mahasiswa magang dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi
dan berbagai proyek inovasi, serta akhir dari perjalanan Anda sebagai mahasiswa magang dalam program Campus Leaders Program. Campus Leaders Program selalu berpegang pada visi untuk mencetak agen perubahan yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Teman-teman mahasiswa ini adalah investasi terbaik Bakri Center Foundation dan juga bagi masa depan bangsa. Kami secara khusus merancang batch 11 untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan titik berat pada masyarakat penyintas TBC yang merupakan kelompok rentan. Secara spesifik, bersama dengan mitra lembaga kami, yaitu Masyarakat Sehat Sriwijaya, yang berfokus pada pemberdayaan aquaponik terpadu bernama Circle Life di Sumatera Selatan, dan inisiatif Lampung Sehat yang berfokus pada pemberdayaan bernama Resaku atau Recycle Saksi Sambayan di Lampung. Dengan visi yang sama, kami sepakat bahwa isu TBC bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga tantangan sosial ekonomi yang harus kita hadapi bersama. Kami menantikan dengan antusias bagaimana analisis mendalam yang tertuang dalam hasil implementasi dan evaluasi program pemberdayaan ini dapat membuka peluang dan jalan baru menuju kemandirian ekonomi para penyintas. Ingatlah, setiap inisiatif yang teman-teman mahasiswa presentasikan hari ini adalah wujud nyata dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan berpotensi menjadi model dampak pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Di tengah keterbatasan dan kompleksitas lapangan, mahasiswa sebagai anak muda dan agen perubahan telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, tetapi pemicu kreativitas. Terima kasih atas semangat dan resilience yang telah kalian tunjukkan. Terus semangat, karena final presentation memang kita lakukan hari ini. Hanya saja perlu diingat, timeline kegiatan magang masih sampai tanggal 30 Desember nanti. Silakan dimaksimalkan sisa waktu yang ada untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin masih tertunda atau perbaikan-perbaikan pasca presentasi. Kami juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kami kemarin di bulan November dapat mempresentasikan program CLP ini di forum International Conference, yaitu Conference for World Health Lung yang diadakan di Copenhagen, biasa disebut The Union, di mana Bakri Center Foundation mempresentasikan program CLP ini untuk berbagi kepada teman-teman aktivis yang lain dalam rangka memberikan inspirasi mengenai program yang bisa dilaksanakan di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia saja. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita, tapi juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain. Lulus dari CLP bukan akhir dari perjalanan kalian sebagai mahasiswa. Tapi ini justru adalah awal baru bagi kalian semua untuk mengukir karir dan melangkah lebih jauh dalam menciptakan dampak positif di tengah masyarakat layaknya visi dan misi EBCF. Bekal yang telah kalian dapatkan 1 semester belakangan ini perlu tetap kalian lanjutkan untuk perbaikan yang lebih luas. Selain itu, setelah lulus pada CLP Batch 11, kalian juga tetap tergabung dalam Home of Leaders di BCF. Bakri Center Foundation akan terus berkomitmen untuk mendukung inovasi dan kepemimpinan muda dalam rangka pembangunan keberlanjutan dan sustainable development goals. Kami berharap hasil proyek ini dapat menjadi landasan bagi program-program tindak lanjut BCF dan para mitra serta pijakan bagi BCF dan para mitra serta pijakan kuat bagi Anda untuk berkontribusi dalam masyarakat di kemudian hari. Saya senang tadi di pembukaan mendengar adik-adik mahasiswa ini semangat mengatakan bahwa apa yang mereka pelajari sebagai mahasiswa itu bisa diterapkan
di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam magang kali ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta CLP Batch 11, selamat berpresentasi, dan selamat atas kerja kerasnya hingga titik ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai setiap langkah dan niat baik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jimmy atas arahan dan sambutan hangatnya. Kasih Citra sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke, mari kita lanjutkan. Mari kita simak keynote speech dari Bapak Pungkas Bajuri Ali, STP MS PhD, selaku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang akan diwakili oleh Bapak Arifin Rudianto, selaku Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs. Kepada Bapak Arifin, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani, Chief Executive Officer Bakri Foundation. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa magang beserta para mentornya, Bapak dan Ibu seluruh peserta final presentation Campus Leaders Program Batch 11 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Final Presentation Campus Leaders Program Batch 11 yang diselenggarakan oleh Bakri Center Foundation. Kegiatan hari ini, seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi, bukan hanya menjadi penutup dari rangkaian program yang magang yang telah dijalani, tapi juga menjadi ruang refleksi atas proses pembelajaran dan kontribusi yang telah dilakukan oleh para peserta magang selama mengikuti program ini. Nah, tema pelibatan aktif pemuda dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia ini menjadi sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. SDGs tidak hanya dipahami sebagai agenda global, tetapi juga sebagai komitmen bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda. Nah, dalam konteks ini, pemuda memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan melalui ide, inovasi, dan aksi nyata yang berdampak di lingkungan sekitarnya. Melalui Campus Leaders Program ini, rekan-rekan mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pemahaman mengenai isu pembangunan berkelanjutan, tetapi juga diberi ruang untuk berperan secara langsung. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat secara singkat gambaran capaian SDGs, baik di tingkat global maupun nasional. Data ini penting untuk dipahami bersama, agar upaya dan inisiatif yang kita lakukan, termasuk oleh generasi muda, benar-benar berada pada arah yang tepat. Secara global, capaian SDGs masih menunjukkan tantangan yang besar, di mana hanya sekitar 18% target yang berada dalam kondisi on track. Bahkan di kawasan Asia Pasifik, apabila tidak dilakukan percepatan yang signifikan, seluruh target SDGs diperkirakan baru akan dapat dicapai sekitar 32 tahun setelah tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan transformatif, yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital yang secara langsung berkontribusi hingga 70% terhadap pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, transformasi digital serta penerapan teknologi yang inklusif dan strategis menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian SDGs. Hal ini tercermin dalam Campus Leaders Program, di mana mahasiswa ditempatkan pada berbagai divisi yang berkaitan dengan pengembangan program,
kemitraan, serta media dan komunikasi digital. Sehingga pemanfaatan teknologi dapat mendukung dampak pembangunan yang lebih luas lagi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, di tingkat nasional, Bappenas telah menyusun pembaruan capaian SDGs Indonesia tahun 2025. Ini berdasarkan data terakhir yang kami punyai tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 62% indikator nasional berada dalam kondisi on track. Dengan capaian tertinggi terdapat pada pilar pembangunan lingkungan serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Namun demikian, capaian ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pola business as usual. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pendekatan yang lebih terarah, adaptif, dan berdampak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bappenas telah menyiapkan strategi yang tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa SDGs terintegrasi secara menyeluruh ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Strategi tersebut didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis agar kemajuan yang dicapai dapat diukur secara akurat dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, localizing SDGs menjadi kunci karena solusi yang efektif seringkali berangkat dari kebutuhan dan konteks masyarakat di daerah, bukan dari pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah. Tentu saja, seluruh upaya ini memerlukan dukungan dan kolaborasi lintas sektor, maupun kemitraan dengan berbagai pihak. Disinilah ruang kontribusi generasi muda, termasuk mahasiswa, menjadi semakin penting untuk menghadirkan inovasi dan inisiatif yang relevan dengan kebutuhan lokal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, mari kita sejenak menilik capaian pada SDG 3, khususnya isu kesehatan, yang selaras dengan tema program magang yang mengangkat isu tuberkulosis. Indonesia mencatat berbagai capaian positif, antara lain peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional, serta penguatan layanan kesehatan primer. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah peningkatan kasus TBC yang mencapai 387 orang per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit menular tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan medis semata. Dalam konteks tersebut, Kampus Leaders Program Batch 11 memberikan contoh nyata kontribusi mahasiswa dalam menjawab tantangan TBC melalui pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini patut diapresiasi karena mendorong penanganan TBC secara lebih komprehensif dengan memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana disampaikan Pak Jimmy tadi. Bapak, Ibu yang kami hormati, dalam implementasi di lapangan, pencapaian SDGs hanya dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara inklusif melalui kemitraan multi pihak. Indonesia menerapkan pendekatan 4 platform SDGs yang melibatkan pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat dan media, serta akademisi dan pakar. Dalam kerangka ini, pemuda, khususnya mahasiswa, merupakan bagian penting dari platform akademisi sekaligus penghubung dengan masyarakat. Melalui kegiatan magang, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa berperan dalam menerjemahkan pengetahuan akademik menjadi aksi nyata di lapangan. Sinergi antara kampus dan organisasi masyarakat inilah yang memperkuat implementasi SDGs agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Bapak, Ibu yang kami hormati, berbagai praktek baik telah menunjukkan bahwa pemuda memiliki kapasitas nyata untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs melalui aksi nyata yang kontekstual dan berbasis komunitas.
Salah satu contohnya adalah komunitas e-waste RJ yang berfokus pada isu sampah elektronik melalui kegiatan edukasi masyarakat, kampanye, pengumpulan, dan pengelolaan e-waste, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan sektor industri untuk mendukung ekonomi sirkular. Contoh lainnya adalah program yang dilakukan oleh Forum Genre yang berfokus pada remaja melalui penyediaan rumah singgah di wilayah terpencil, edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan kenakalan remaja, serta layanan konseling kesehatan mental. Selain itu, terdapat pula inisiatif pemuda di kawasan Geopark melalui kegiatan Geo Academy, Geocamp, dan Geotrip yang menggabungkan edukasi lingkungan, eksplorasi kawasan, serta pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemuda terhadap pelestarian lingkungan. Praktek-praktek ini menunjukkan bahwa SDGs dapat diwujudkan melalui aksi nyata pemuda yang terorganisasi, kolaboratif, dan berdampak langsung di tingkat lokal. Bapak, Ibu, dan negeri yang kami hormati, potensi pemuda Indonesia merupakan salah satu modal penting dalam percepatan pencapaian SDGs. Saat ini, jumlah pemuda di Indonesia mencapai sekitar 64,9 juta jiwa. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah baru sekitar 10% pemuda yang menamatkan pendidikan tinggi. Sehingga penguatan kapasitas dan akses pendidikan menjadi isu yang perlu terus didorong. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menegaskan kembali bahwa pemuda tidak hanya menjadi target pembangunan, tetapi merupakan mitra strategis dan agen perubahan dalam pencapaian SDGs. Harapan besar kami adalah agar pemuda terus memperkuat edukasi dan kampanye SDGs, sehingga pemahaman serta semangat keberlanjutan dapat tumbuh baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Selain itu, pemuda diharapkan aktif terlibat dalam aksi sosial dan lingkungan melalui kegiatan yang berdampak dan berkesinambungan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kampus Leader Program Batch 11 ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Bakri Center Foundation, serta para mentor, komentor, dan dosen pembimbing yang telah mendampingi mahasiswa dengan dedikasi, kesabaran, dan komitmen tinggi sepanjang proses pembelajaran dan pelaksanaan program. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh peserta Kampus Leaders Program. Kami menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas semangat belajar, kerja keras, serta integritas yang telah ditunjukkan. Apa yang telah saudara lakukan dalam program ini bukanlah hal kecil, melainkan langkah nyata dalam menghadirkan perubahan. Kami juga berharap pengalaman, nilai, dan pembelajaran yang diperoleh selama ini mengikuti program ini dapat menjadi bekal berharga untuk terus melangkah, berkolaborasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Semoga semangat kepemimpinan dan keberlanjutan yang tumbuh melalui program ini terus terjaga, menyala, dan menjadi energi bagi saudara semua untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arifin atas sambutan yang tentunya membangkitkan semangat seluruh teman-teman SDGs Hero. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari PT Pupuk Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Eka Mardianti selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL dari PT Pupuk Indonesia Persero. Untuk itu, kepada Ibu Heni dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang saya hormati Bapak Jimmy Muhammad Rifai Gani selaku CEO dari Bakri Center Foundation. Kemudian Bapak Arifin ya sebagai wakil dari Sekretariat Nasional SDGs. Kemudian Bapak Yudi Ariza
selaku Ketua dari Masyarakat Sehat Sriwijaya, kemudian Bapak Sudianto selaku Direktur dari Inisiatif Lampung Sehat, kemudian para dosen pembimbing serta mentor dari Institut Lampung Sehat dan Masyarakat Sehat Sriwijaya, kemudian juga teman-teman tim dari Bakri Foundation yang selama ini kita sudah kolaborasi. Kemudian tak lupa juga mahasiswa magang Kampus Leaders Program Batch 11 yang kami banggakan. Izin saya mewakili Pak Franz, SVP TJSL yang sedianya memberikan sambutan, namun beliau sedang berhalangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan Final Presentation Campus Leader Program Batch 11. Di mana hal ini merupakan momentum penting yang menandai perjalanan pembelajaran, pengabdian, dan kontribusi nyata dari rekan-rekan mahasiswa peserta magang dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, sebagai perwakilan dari Pupuk Indonesia Persero, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bakri Center Foundation atas kolaborasi dalam menciptakan wadah untuk para mahasiswa agar dapat melaksanakan program magang yang memiliki manfaat lebih dari sekedar magang biasa. Kami menganggapnya seperti itu. Karena rekan-rekan mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk terjun langsung di lapangan untuk dapat melakukan observasi terkait dengan masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya para penyintas TBC. Selain itu, program ini juga menjadi ruang untuk pembentukan karakter, kepemimpinan, dan meningkatkan empati sosial yang relevan dengan tantangan pencapaian SDG saat ini. Melalui keterlibatan Pupuk Indonesia dalam program Campus Leadership Program Batch 11 ini, kami dapat melihat langsung bagaimana peran dari para mahasiswa yang telah terjun di lapangan di masyarakat untuk melakukan identifikasi kondisi masyarakat secara langsung, kemudian merancang sebuah solusi serta mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat, khususnya para penyintas TBC, seperti pengolahan minyak jelantah menjadi sabun dan lilin, serta eh, program aquaponik yang kami nilai sangat inovatif ya. Kemudian program ini tidak hanya berupa rencana, namun juga sudah diimplementasikan di masyarakat. Kebetulan kami kemarin sudah survei ya, tim kami, dan kami harapkan program yang sudah diimplementasikan ini dapat berjalan dan berkelanjutan. Jadi tidak berhenti hanya ketika Kampus Leadership Program 11 ini selesai, programnya selesai, kami harapkan programnya tetap berjalan sehingga memberikan kemandirian ekonomi bagi para penyintas TBC yang menjadi peserta program. Kami percaya masa depan pencapaian SDGs di Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda yang memiliki kepekaan sosial yang kuat. Pengalaman yang diperoleh di program Campus Leadership Program ini sangat bermanfaat dan kami rasa dapat menjadi fondasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, serta menjadi pembelajaran dalam journey rekan-rekan mahasiswa semua ketika nanti benar-benar terjun di masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, kepada seluruh peserta Kampus Leadership Program Batch 11, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, komitmen, serta semangat yang telah ditunjukkan. Kami harapkan program ini tetap berjalan dengan batch-batch selanjutnya ya, sehingga program ini dapat memberikan dampak atau dapat memacu semangat dari rekan-rekan atau pemuda-pemuda yang diharapkan nanti dapat menjadi agent untuk mempercepat pencapaian SDGs. Akhir kata, semoga program
Kampus Leadership Batch 11 ini dapat menjadi awal bagi rekan-rekan mahasiswa dalam perjalanan menuju kontribusi yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Heni Eka Mardianti atas sambutan yang inspiratif dan dukungan yang diberikan kepada program CLP Batch 11 ini. Selanjutnya, kita akan beranjak pada sesi inti dari acara ini, yaitu sesi presentasi dan diskusi dari setiap lembaga penempatan Campus Leaders Program Batch 11. Lebih dari sekedar hasil, apa yang akan kita lihat hari ini adalah hasil dari kegiatan magang mahasiswa dan mentor, bentuk kolaborasi, dan hasil nyata kepedulian teman-teman mahasiswa bersama dengan mentor pada lingkungan sekitar, terutama pada pemberdayaan masyarakat ekonomi TBC. Sebelum kita memasuki sesi presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan juri presentator yang akan menilai secara langsung presentasi hari ini berdasarkan kemampuan komunikasi presentator dalam menyampaikan gagasannya. Juri pada hari ini adalah Bapak Singgi Sasongko, SIP MSI. Bapak Singgi merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Selain itu, Pak Singgi berpengalaman sebagai instruktur di berbagai pelatihan bidang seperti Public Relation, Communication and Presentation Skill, Public Skill, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Pak Singgi juga berpengalaman sebagai Senior Konsultan dan Associate Partner. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Pak Singgi yang berkenan menjadi juri pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Terima Sehat, kasih. Bapak. Terima kasih. Sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting guna memastikan jalannya acara tetap lancar, tertib, dan kondusif. Aturan ini disusun untuk menjaga profesionalisme serta kenyamanan bersama. Dalam sesi presentasi, mohon kesediaan seluruh presentasi dan peserta untuk menyimak dan mematuhi etika presentasi berikut. Etika presentasi. Yang pertama, gunakan bahasa formal selama presentasi berlangsung. Yang kedua, hindari gerakan tubuh yang tidak diperlukan. Yang ketiga, jauhi penggunaan bahasa yang berpotensi menyinggung sara. Dan yang keempat, harap untuk audiens menyimak materi dengan menjaga situasi agar tetap kondusif. Setiap perwakilan lembaga akan mendapatkan waktu selama 17 menit yang terdiri dari 3 bagian. 2 menit pertama akan digunakan untuk menayangkan video dokumentasi kegiatan. 10 menit berikutnya akan digunakan untuk presentasi utama, yang akan memaparkan hasil dokumen prototipe, program, dan proceeding lembaga. Dan kemudian ditutup dengan sesi tanya-jawab selama 5 menit dari juri dan audiens. Kami mengharapkan seluruh tim dapat memanfaatkan waktu dengan optimal, menyampaikan materi secara fokus, dan menyoroti hal-hal penting yang ingin disampaikan. Bapak, Ibu hadirin dan teman-teman, presentasi sesi pertama pagi hari ini akan disampaikan oleh tim dari penempatan inisiatif Lampung Sehat. Namun, sebelum masuk ke sesi pemaparan, mari kita saksikan terlebih dahulu video dokumentasi kegiatan dari Lembaga Inisiatif Lampung Sehat yang menggambarkan langsung dinamika pelaksanaan program Resaku di masyarakat. Secara kelembagaan bahwa dengan program Resaku ini bekerja sama dengan BCF dan Pupuk Indonesia, karena kita turun langsung ke masyarakat, kita akhirnya tahu bagaimana kondisi masyarakat, kemudian apa kebutuhan masyarakat, kemudian bagaimana kondisi secara sosial di masyarakat. Ketika kita ketemu sama masyarakat dan program kita disukai sama masyarakat, Kak, dimana kita bisa berkenalan langsung dan tahu kondisi yang ada di masyarakat seperti apa. Dari mahasiswa kan kita tahunya hanya di kampus, tahunya tentang akademik segala macamnya.
program ini memberikan pengalaman langsung buat kita. Itu gimana sih cara masyarakat itu bisa mengubah limbah tuh jadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual, bahkan bisa dijual ke luar gitu. Semoga di program ini bisa berkelanjutan gitu kan Kak, terutama di daerah di Lampung ini gitu kan, karena di Lampung ini kan banyak tuh kan limbah-limbah yang tidak bisa dipakai lagi atau tidak didaur ulang lagi karena minimnya informasi terkait tentang limbah sampah plastik yang bisa didaur ulang kembali gitu Kak. Siswa yang magang di CLP BCF ini bersama kami alhamdulillah cukup membantu sekali dan peran mereka sangat luar biasa di masyarakat. Mereka bisa kemudian belajar untuk mendekati bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana menggali potensi-potensi masyarakat dan masalah-masalah yang ada, kemudian bersama-sama masyarakat mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan inisiatif Lampung Sehat tentunya berbangga sekali dengan adik-adik mahasiswa kita yang ternyata mereka luar biasa antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Inisiatif Lampung Sehat bersih, sehat, sejahtera. Terima kasih, sebuah tayangan yang menggambarkan komitmen kuat teman-teman inisiatif Lampung Sehat dalam memberdayakan ibu-ibu PKK dan kader melalui program pemanfaatan limbah minyak jelantah dan sampah plastik menjadi produk siap pakai seperti lilin, sabun, dan kerajinan tangan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi presentasi. Jikalau teman-teman dan kakak-kakak mentor yang menjadi perwakilan sudah siap, maka sesi ini bisa dimulai. Sesi presentasi akan dimulai dengan presentasi dari inisiatif Lampung Sehat. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ada peribahasa yang mengatakan seperti ini. One man trust is another man treasure. Yang berarti sesuatu yang dianggap tidak bernilai oleh satu orang bisa sangat berharga bagi orang lain. Contohnya adalah pakaian yang kami gunakan saat ini terbuat dari produk daur ulang sampah plastik. Resaku, Recycle Sakai Sambayan merupakan proyek program pada Kampus Leader Program Batch 11 bersama inisiatif Lampung Sehat. Next. Sampah adalah permasalahan global yang perlu disikapi serius terutama di kota Bandar Lampung. Area perkotaan dengan penduduk padat, tata kota yang tidak terstruktur dengan baik, kesadaran masyarakat rendah dan pemerintahan yang belum mampu mengelola sampah dan limbah dengan baik, maka kami memilih wilayah RT 09 dan lingkungan 3 Kelurahan Gunung Sulah adalah sebagai salah satu kota di Bandar Lampung yang menghadapi masalah serius terkait sampah, terutama sampah rumah tangga, yaitu banyaknya plastik, minyak jelantah, diapers, sampah rumah tangga, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan resiko penyakit menular seperti TBC. Masyarakat umum, keluarga penyintas, dan masyarakat rentan TBC kesulitan untuk memulai kegiatan ekonomi karena keterbatasannya pengetahuan, keterampilan, minimal modal, serta adanya stigma sosial yang membuat mereka cenderung menarik diri dari aktivitas sosial maupun ekonomi. Program ini memberikan edukasi dan solusi kepada warga bagaimana mengolah dengan baik secara aman sehingga setiap rumah tangga menghasilkan minim sampah dan tidak hanya memindahkan sampah dari rumah ke TPA yang hanya menjadi circle memindahkan masalah sampah. Resaku juga bertujuan memberdayakan ekonomi warga dengan mengubah sampah menjadi produk lebih bernilai guna seperti lilin aromaterapi, sabun dari minyak jelantah, kerajinan plastik, dan kompos melalui pelatihan praktis sehingga dapat menjadi peluang ekonomi. Program Resaku, Recycle Sakai Sambayan adalah inisiatif pemberdayaan ekonomi lingkungan di RT 09 dan lingkungan 3 Gunung Sulah
melalui edukasi pemilihan sampah dan pelatihan olahan limbah rumah tangga. Program ini berjalan dalam 3 tahapan, yaitu pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Program ini juga menargetkan 70 bintang penerima manfaat yang terdiri dari kader TBC, keluarga penyintas, dan masyarakat rentan. Next, Kak. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari program Besaku. Untuk tujuan jangka pendek yang pertama adalah kami berharap dapat menambah wawasan masyarakat mengenai cara memilah baik itu sampah organik maupun sampah organik. Untuk tujuan yang kedua adalah kami juga berharap untuk mengurangi volume limbah sampah rumah tangga yang ada di Gunung Sulah. Dan untuk tujuan jangka pendek yang terakhir, kami juga berharap masyarakat ini mendapatkan keterampilan dalam mengolah dan juga membuat produk dari limbah sampah rumah tangga. Untuk tujuan jangka panjangnya, yang pertama kami ingin mengubah kebiasaan warga itu dalam mengolah sampah agar rutin memilahnya setiap hari. Yang kedua, memberikan keterampilan kepada kader TBC, masyarakat penyintas, dan juga masyarakat yang rentan terkena penyakit untuk belajar bagaimana cara mengolah limbah menjadi nilai guna. Untuk jangka panjang yang ketiga adalah program Besaku ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Next. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rini sebelumnya, bahwasanya program ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahapan pra-implementasi. Boleh next, Kak? Untuk tahapan pra-implementasi sendiri terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama kami melakukan sosialisasi dan perizinan. Yang kedua kami melakukan benchmarking dan juga eksperimen. Yang ketiga persiapan penetapan narasumber. Lalu memetakan stakeholder, mendata warga, dan yang terakhir adalah meresearch market media. Next. Untuk tahap implementasi sendiri, kami melakukan kegiatan selama 5 hari, di mana di hari pertama kami melakukan edukasi mengenai cara memilah sampah diapers. Yang kedua, kami melakukan edukasi dan juga praktek mengenai cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin. Di hari ketiga, sama menggunakan minyak jelantah, namun kali ini kami mengolahnya menjadi sabun. Di hari keempat, kami mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan di hari terakhir, kami mengedukasi dan melatih masyarakat bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Kelima kegiatan ini kami lakukan untuk menambah wawasan serta bagaimana kami mengajarkan masyarakat cara mengolah limbah, sampah plastik, dan juga sampah organik agar menjadi produk yang bernilai guna. Next. Tahap yang kedua adalah monitoring dan juga evaluasi. Boleh next, Kak? Berikut adalah analisis hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan di program ini. Untuk yang pertama, peningkatan wawasan masyarakat mengenai lingkungan. Para masyarakat di sini sudah mulai memahami jenis sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, beserta dampak yang ditimbulkannya. Dibuktikan dengan 87,5% peserta itu paham akan perbedaan sampah, juga dampak yang ditimbulkan dari sampah itu sendiri. Yang kedua, pengurangan volume limbah. Masyarakat sudah mulai membentuk kebiasaan memilah dan menyetor sampah rumah tangga. Jadi ada 81,3% masyarakat itu aktif memilah sampah sehingga dapat mengumpulkan 13 liter minyak jelantah yang terselamatkan. Yang ketiga, peningkatan keterampilan produksi. Masyarakat sudah mulai mampu membuat produk daur ulang yang layak guna. Jadi ada 88 peserta yang sudah kompeten dalam membuat produk sehingga dapat tercipta 120 produk lilin dan juga sabun. Next. Untuk hasil monitoring yang keempat, sudah mulai terciptanya produk alternatif. Warga ini sudah mulai beralih ke produk ramah lingkungan dari sebelumnya yang tidak pernah menggunakan produk ini. 100% warga itu paham akan manfaatnya. Namun ada 68% warga yang masih terkendala bahan baku untuk produksi secara terus-menerus. Untuk yang kelima ada partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah mulai membentuk basis komunitas yang aktif dan juga konsisten. Di sini partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan kami itu naik 37%, dari awalnya 40 warga naik menjadi 55 warga. Next, Kak. Selanjutnya adalah dampak bagi masyarakat yang mereka dapatkan selama kami melakukan kegiatan di sana. Yang pertama adalah dampak pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mereka mendapatkan dampak secara ekonomi. Yang ketiga, mereka mendapatkan dampak sosial. Next. Untuk temuan dan insight yang kami temukan selama menjalankan program ini, untuk insight implementasi yang kami dapatkan, kami menyadari bahwasannya kesadaran awal warga mengenai memilah sampah ataupun dampaknya itu masih sangat minim.
sehingga butuh komunikasi yang lebih lanjut antara kami dan juga warganya. Untuk tahapan implementasi yang kedua, insight yang kami dapatkan adalah kami menyadari bahwasanya tokoh lokal seperti ketua RT, ketua lingkungan dan juga lurah itu mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu kami untuk menghubungkan kami dengan warga. Jadi ketika mereka ini dilibatkan sejak awal, mereka menjadi pionir dalam menjangkau warga yang lebih banyak. Untuk insight yang kami temukan selama implementasi, kami menyadari bahwasanya metode praktik langsung mengajarkan kepada warga itu tuh lebih efektif dibanding hanya sekedar penyuluhan presentasi saja. Dan yang kedua, fleksibilitas jadwal dan durasi kami melakukan kegiatan itu sangat mempengaruhi kehadiran warga di sana. Next. Untuk tantangan dan solusi yang dihadapi setiap tim dari tim Resaku, ada yang pertama adalah tantangan yang dihadapi oleh divisi program. Boleh next. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh divisi partnership, juga tertera di dalam slide. Boleh next lagi, Kak? Dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi oleh divisi media dan komunikasi dan bagaimana mereka cara menyelesaikannya. Boleh next? Selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana tindak lanjut atau pengembangan program. Jadi program kita ini kan awalnya ada 5 program, di mana yang pertama adalah edukasi mengenai diapers, yang kedua itu mengubah minyak jelantah menjadi lilin, yang ketiga mengubahnya menjadi sabun, yang keempat membuat kerajinan tangan, dan yang kelima adalah membuat pupuk kompos. Jadi selama kami melaksanakan program tersebut, kami menyadari bahwasannya butuh adanya program tambahan yang harus kita berikan kepada masyarakat seperti edukasi pembuatan ekobrik dan juga budidaya maggot. Next. Untuk usulan perbaikan dari program Resaku ini ada 3. Yang pertama adalah intensifikasi pendampingan teknis. Jadi masyarakat ini perlu pendampingan khusus atau coaching klinik bagi mereka yang masih kesulitan dalam membuat produk tersebut. Yang kedua adalah memenuhi bahan baku berkelanjutan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan para pedagang gorengan maupun UMKM kuliner yang lainnya untuk memenuhi pasokan minyak jelantah ke depannya sehingga bisa terus berproduksi. Dan yang ketiga adalah penguatan kelembagaan lokal. Jadi kami itu sangat membutuhkan dukungan dari aparat untuk menjalankan program ini. Next. Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah sebagai pengembangan, itu ada potensi replikasi program yang dapat dilakukan yang pertama oleh masyarakat. Karena proses program Resaku ini relatif sederhana dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan, maka masyarakat memiliki potensi tinggi untuk membuat ulang produk-produk tersebut secara mandiri. Yang selanjutnya adalah replikasi oleh daerah lain. Wilayah atau komunitas yang lain berpotensi melakukan replikasi terhadap program ini, maka diperlukan replikasi yang perlu dilatih agar tidak menimbulkan masalah karena memerlukan pemahaman yang tepat. Program Resaku Recycle Sakai Sambayan dirancang untuk menjawab persoalan utama, terutama pada masyarakat di RT 09 dan LK 3 Gunung Sula, yaitu dengan mengolah sampah yang belum optimal, resiko kesehatan lingkungan, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Program ini mengusung pendekatan pemberdayaan berbasis gotong royong dengan fokus mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Pada tahap implementasi, warga mendapatkan pelatihan teknis seperti pembuatan lilin dan sabun dari minyak jelantah, kompos dari sampah organik, kerajinan plastik, serta edukasi pengolahan diapers. Melalui pelatihan ini, warga tidak hanya memahami konsep pengolahan limbah, tetapi juga berhasil menghasilkan produk dari minyak jelantah yang menunjukkan peningkatan keterampilan dan potensi ekonomi baru. Next slide, Pak, di bagian lampiran. Ya, baik. Ini ada lampiran tentang monitoring evaluasi, bisa dilihat di Superset Monitoring 1 dan Superset Monitoring 2. Kemudian kami juga memaparkan dokumentasi di lapangan program Resaku. Terus kemudian selanjutnya kami ada dokumentasi produk Resaku, yaitu ada sabun dari minyak jelantah, ada komposter dari sampah organik, ada lilin aromaterapi, dan kemudian ada kerajinan tangan dari limbah plastik, juga ekobrik dari sampah non-organik. Boleh, Pak? Terakhir, kesan dari kami adalah program Resaku memberikan kami pengalaman langsung mengenai edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Bakri Center Foundation melalui Kampus Leader Program Batch 11 jadi wadah belajar yang membentuk kepemimpinan kami. Sementara inisiatif Lampung Sehat memberikan pendampingan yang hangat dan penuh wawasan. Kebersamaan dengan teman-teman magang turut menjadikan perjalanan ini menyenangkan dan juga bermakna. Secara keseluruhan, magang ini memberi kesan mendalam dan memperluas cara pandang kami terhadap pengabdian. Next. Pesan dari kami berharap Resaku terus berlanjut dan memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. Untuk BCF dan CLP, semoga tetap melahirkan pemimpin muda yang peduli. Dan untuk ILS, semoga programnya semakin berkembang. Dan untuk teman-teman sekalian, teman-teman magang, tetap semangat dan jaga kebersamaan. Semoga pengalaman ini menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih besar. Terima kasih. Sekian presentasi program yang sudah kami jalankan pada batch 11 ini. Semoga Resaku menjadi salah satu solusi permasalahan terkait sampah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebuah Oke. Terima kasih banyak. Presentasi yang menarik telah kita dengarkan dari inisiatif Lampung Sehat. Bahkan menggunakan baju adat yang di-recycle dari sampah plastik. Wah, menarik banget. Nah, programnya bernama Resaku untuk menjawab permasalahan di RT 09 Gunung Sulah, Lampung. Fokusnya ini mengubah sampah limbah rumah tangga menjadi sabun, lilin, dan berbagai kerajinan lainnya. Meskipun terdapat beberapa tantangan berupa keterbatasan bahan baku dan variasi tingkat partisipasi, namun masyarakat tetap antusias monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa program berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan peserta, partisipasi yang terus bertambah, serta pengurangan sampah melalui praktik pemilahan dan pengolahan mandiri. Baik, kami sangat mengapresiasi presentasi yang telah disampaikan oleh tim inisiatif Lampung Sehat. Boleh nih sekali lagi kita kasih reaction tepuk tangannya. Oke. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan apabila terdapat pertanyaan atau tanggapan terkait pemaparan yang telah disampaikan. Boleh saya minta konfirmasi, Saudara MC Citra? Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar, Pak. Baik. Nanti kalau waktunya lewat di kode ya, Mbak Citra. Oke, baik. Baik. Maaf, Pak. Apabila tidak terdapat pertanyaan dari hadirin, Ya, sesi tanya kenapa? jawab akan dilanjutkan oleh Dewan Juri. Kepada Pak Singgi, kami persilakan, Pak. Oleh juri. Oke, sebelum itu saya tunggu ya. Terima kasih. Izin, apakah boleh bertanya, Mbak? Baik, boleh. Ya, untuk Resaku ini, mungkin bisa dijelaskan pemasarannya kemana ya, Mbak Dwi? Terima kasih. Baik, Ibu, izin menjawab. Jadi untuk pemasarannya sementara itu kami digunakan untuk warga sendiri. Jadi mereka bisa memahami bahwa produk yang sementara ini, limbah yang sementara ini mereka anggap itu tidak berguna, itu bisa mereka manfaatkan dan secara tidak langsung itu bisa punya nilai ekonomis minimal untuk mereka manfaatkan di rumah sendiri. Jadi kalau harusnya beli sabun jadi tidak beli sabun, harusnya beli lilin ketika mati lampu karena di Bandar Lampung itu masih sering mati lampu, itu tidak perlu lagi beli lilin. Oke, baik. Apakah ke depannya akan dilakukan pemasaran ke luar itu atau bagaimana ya, Mbak? Itu yang pertama. Kemudian jika memang ke depannya mau melakukan pemasaran keluar, apakah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi lilin maupun sabun ini mencukupi ya? Baik. Kami memang sudah berencana untuk memasarkan, bahkan kami sudah membuat katalognya. Jadi rencananya akan kami pasarkan beberapa tempat seperti kafe atau resto, atau bahkan kami pasarkan ke dinas
dinas untuk bisa menjadi souvenir gitu, bisa juga ke perusahaan. Mudah-mudahan itu juga disupport oleh perusahaan Bakri ya untuk menggunakan produk kami. Terus untuk ketersediaan bahan baku, kebetulan kalau di awal ini kita memang bagaimana membangun kesadaran warga untuk bisa memilah sampahnya, terus kemudian memfungsikan sampahnya itu menjadi lebih bernilai guna. Untuk kedepannya kami juga sudah berusaha mendata beberapa tempat usaha di sekitaran Gunung Sula yang mereka itu memproduksi limbah yang cukup banyak, terutama untuk minyak jelantah. Ada kafe, ada pedagang gorengan, ada di sekitaran situ dekat rumah sakit dan banyak sekali tempat-tempat makan kuliner yang itu memang limbahnya itu sementara ini ya ada yang dibuang, ada yang diberikan ke warga karena banyak warga itu menggunakan minyak daur ulang itu gitu. Minyak jelantah itu sementara ini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Cukup dari saya, Mbak.